Halo, aku Alia Sofia. Di sini kita bakal bahas kedatangan era ekonomi ilmiah dalam sejarah pemikiran ekonomi. Yuk mulai dari ilmu ekonomi politik ke ilmu ekonomi. Ekonom utama yang mengawali pergeseran revolusioner ini adalah Alfred Marshall, seorang profesor Cambridge yang terkenal. Marshall melakukan perubahan besar yang merefleksikan transformasi tersebut dengan memberi judul bukunya sebagai Principle of Economics. Dia mengubah nama disiplin dari ekonomi politik menjadi ekonomi dan mengirimkan isyarat bahwa ilmu ekonomi sama formalnya dengan ilmu fisika, matematika, atau kumpulan ilmu pengetahuan pasti lainnya. Lebih jauh, buku itu mengakui bahwa ekonomi diatur oleh hukum alam, bukan kebijakan politik. Ilmu ekonomi menjadi disiplin terpisah. Periode yang meliputi buku teks Marshall adalah masa permulaan ilmu ekonomi baru. Menjelang pergantian abad, universitas-universitas besar akhirnya mendirikan fakultas ilmu ekonomi yang terpisah dari hukum, matematika, dan ilmu politik. Fakultas ini memberi gelar di bidangnya. Ini adalah salah satu hasil ambisi Marshall yang patut dipuji. Pada tahun 1895, London School of Economics atau LSE didirikan dan sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengkaji ilmu ekonomi. Pengaruh Jevons. Alfred Marshall berada di garis depan dalam gerakan membangun ilmu ekonomi sebagai ilmu ilmiah. Tetapi ceritanya harus menyertakan pengaruh luar biasa dari rekannya dari Inggris, William Stanley Jevons. Jevons adalah salah satu pencetus revolusi marginalis. Meskipun Alfred Marshall tidak mau menghargainya, Jevons terkenal karena studi matematika dan kuantitatifnya, dan dia merintis teknik angka indeks. Anak ajaib yang memahami takdirnya. Meskipun dia hanya hidup selama 46 tahun, Jevons mempunyai karir yang penuh warna dan cemerlang, yang berpuncak pada revolusi marginalis. Lahir di Liverpool pada tahun 1835, putra dari insinyur dan pedagang besi. Stanley muda masuk Universitas College di London pada usia 16 tahun untuk mendalami ilmu kimia dan botani. Saat remaja, Jevons telah menentukan arah yang jelas bagi hidupnya. Stanley terpaksa menghentikan studinya setelah bisnis ayahnya ambruk. Dia menerima posisi sebagai penguji kadar logam di Australia Mint di Sydney. Dia tinggal di Australia selama 5 tahun, menulis artikel-artikel tentang meteorologi dan penentuan harga rel. Setelah kembali ke Inggris, dia meraih gelar BA di Universitas College pada tahun 1960 dan MA pada tahun 1862. Setelah kembali ke Inggris, dia meraih gelar BA di Universitas College pada tahun 1960 dan MA pada tahun 1862. Jevons mengajar di Owens College, sekarang University of Manchester. Sebagai akibat ketenarannya karena menulis The Cold Question dan The Theory of Political Economy, dia diangkat menjadi ketua jurusan ekonomi politik di University College di Inggris pada tahun 1876. Akhir hidup Jevons. Jevons mengundurkan diri dari jabatannya di University College pada tahun 1880 karena sakit yang dideritanya. 2 tahun kemudian, di usia 46 tahun, dia tewas tenggelam saat berenang. Ini mengakhiri karirnya yang cemerlang, dan dia tak sempat menyaksikan teori utilitasnya
akan merevolusionerkan ilmu ekonomi.